Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang saya hormati Pak Sultan, Bapak-bapak kampus, para pimpinan yang saya banggakan dan saya cintai seluruh Acara yang digagas pada hari ini adalah halal bihalal. Ada 4 pendekatan yang bisa kita gunakan untuk memahami hakikat daripada halal bihalal. Yang pertama, halal bihalal ini bisa dipahami dengan menggunakan pendekatan bahasa, pendekatan linguistik. Meskipun dia berasal dari bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri enggak ngerti apa halal gitu. Jadi kalau kita coba-coba ke Saudi, tanya, ya Syekh, ma huwa makna halalun bihalali? Dia akan jawab, gelap. Kenapa? Karena halal bihalal ini khas Indonesia. Jadi dia produk Indonesia. 2 kata yang sama digabungkan menjadi satu, halal bihalal. Halal dengan halal. Tidak ada struktur bahasa Arab yang modelnya begini. Ini benar-benar luar biasa betapa kayanya orang Indonesia melakukan Arabisasi. Luar biasa. Itu makanya ada yang nanya, Ustadz, apa cirinya istri solihah itu? Saya langsung jawab saja, istri solihah itu kalau di luar rumah ke Arab-Araban, kalau di dalam rumah ke Barat-Baratan. Wanita solihah tuh, ya. Kalau di luar ke Arab-Araban, kalau di dalam bebas ke Barat-Baratan. Dari sudut bahasa, halal itu biasa digunakan oleh orang Arab. Kalau ada benang kusut, dia dilurusin lagi benangnya. Orang Arab mengatakan halal al-khaid, benang dilurus-lurusin. Jadi halal bihalal, kalau ada hubungan di antara kita yang kusut, dilurus-lurusin lagi, nah itu namanya halal bihalal. Halal itu juga dalam bahasa Arab berarti kalau ada es yang beku, alma, ya, ada air yang beku, as-salju, ya, halal as-salju, itu artinya adalah mencairkan es yang beku, maka itu juga adalah halal. Berarti kalau halal bihalal mencairkan hubungan yang beku di halal bihalal itu bisa didekati maknanya dengan menggunakan pendekatan hukum. Secara hukum halal itu lawan dari haram. Haram sesuatu yang tidak boleh, halal sesuatu yang boleh. Di dalam hadis ada kalimat al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu udah jelas, yang haram itu sudah jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihat. Di antara yang halal dan yang haram emang ada yang tengah-tengah. Namanya syubhat. Wilayah abu-abu, hitam tidak, putih tidak. Nah, kita sering terjebak di tengah-tengah nih. Abu-abu ya, disebut halal, kayaknya haram, disebut haram, kita kagak kebagian. Nah, ini wilayah tengah-tengah, sebenarnya ya, halalun bihalalin itu adalah lawan daripada haram. Ya kayak ustaz, ya, ustaz awarnya ditanya, ustaz, ini hukumnya apa? Haram. Jelas sekali. Begitu
dikasih duit di depan. Ustadz, apa ini hukumnya? Bentar saya mikir dulu. Kenapa? Karena sudah ada lihat bagiannya. Nah itu wilayah-wilayah tengah-tengah itu yang seringkali membuat kita terjebak. Ya, jadi ada yang halal, ada yang haram. Halal bihalal adalah menghalalkan yang tadinya haram. Bukan dalam konteks fikih. Haram di sini kan marah, haram. Benci, haram. Dendam, haram. Nah, melalui halal bihalal maksudnya yang tadinya diharamkan itu jadi halal karena sudah dimaaf-maafkan. Nah, itu makna daripada halal bihalal dilihat dari sudut hukum. Yang ketiga, halal bihalal bisa dipahami dengan menggunakan pendekatan sejarah. Siapa yang pertama kali menggunakan istilah halal bihalal? Tidak ada yang bisa menelusuri siapa yang pertama kali, tetapi dalam bahasa tutur ada. Kalau kita pergi haji, kalau kita pergi umroh, orang Arab nggak boleh ngelihat orang Indonesia. Ya, pokoknya semua orang Indonesia dikasih nama kalau perempuan Siti Rahmah. Siti Rahmah halal. Siti Rahmah halal. Maksudnya apa aja yang ada di situ buat orang Arab, bagi orang Indonesia yang pergi haji dan umroh halal. Kurma halal, zam-zam halal. Nah, akibat dari omongan orang Arab halal, 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 maka kemudian dalam bahasa tutur, maka pertemuan di bulan Syawal itu namanya adalah halal bihalal. Karena ingat, di Arab dikit-dikit halal, dikit-dikit halal, dikit-dikit halal. Demikian ada juga penuturan dari kiai yang dari Cirebon, ya, Abdullah Abbas dari Buntet. Itu dia bercerita bahwa yang menggunakan halal bihalal itu adalah pendiri NU, Kiai Wahab Hasbullah, ya, bersama dengan Hadratul Syekh dia mendirikan NU. Di awal kemerdekaan, Presiden Soekarno punya inisiatif menyatukan semua pemimpin-pemimpin partai politik dan pemimpin-pemimpin Islam. Kepada Wahab Hasbullah, Presiden Soekarno minta dicarikan suatu istilah, tapi jangan silaturahim. Kalau diajak silaturahim pada nggak mau. Maka usulan daripada Kiai Wahab Hasbullah itulah dia memberi nama kumpulnya setelah hari raya itu namanya halal bihalal. Maka dikenallah ada open house di Istana Kepresidenan, bahkan sekarang masih terus berlangsung, acaranya diberi nama halal bihalal. Dan yang terakhir, halal bihalal terkait dengan kegiatan kita secara esensi makna di bulan Ramadan kemarin. Kemarin itu Ramadan ibarat komputer, dia sudah di-upgrade. Jadi kita ini badan kita, ruhani kita kemarin sudah di-upgrade. Istilah handphone kita kemarin baru saja dicas. Ya. Kalau handphone dicas, maka dia semakin luar biasa. Istilah badan kalau di Betawi, daki digebek. Betawi tahu tuh ya. Kalau orang banyak daki digebek. Dulu mah orang gebek daki, ini dulu ya, dia pakai itu, pakai abu dapur ya. Kenapa? Karena saking kotornya. Jadi kemarin kita sudah di-upgrade, sudah dicas, sudah digebek istilahnya. Maka hari ini bulan Syawal itu bulan peningkatan. Bulan Syawal itu bulan pemantapan. Bulan Syawal itu bulan peningkatan. Maka harusnya sejak saat ini dan seterusnya semua nilai-nilai Ramadan kita mewarnai 11 bulan berikutnya, sehingga produktivitas kerja semakin meningkat, hasil kerja semakin luar biasa, dan kemudian berusahanya juga kemudian semakin bersemangatnya. Ada masalah. Jadi kalau sekarang makin lemes, makin gak bersemangat, berarti kemarin Ramadannya ada masalah. Nah, oleh karena itulah halal bihalal dimaknakan secara esensi hubungannya dengan Ramadan dan kemudian dengan Syawal. Maka hari ini itu namanya adalah Idul Fitri. Ada yaidu idan, artinya pulang, artinya kembali.
Fitri, kalau menurut Pak Quraisy Shihab, fitri itu artinya asal muasal kejadian. Jadi Idul Fitri itu kembali ke asal kejadian yang dekat dengan Tuhan, yang hatinya lurus. Fitri itu juga bisa berarti bersih, tanpa noda, tanpa dosa. Jadi orang yang beridul fitri kembali tanpa noda, tanpa dosa. Fitri juga bisa berarti agama yang lurus, agama yang benar. Surat Rum ayat yang ke-30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itu artinya kembali kepada fitri, kembali kepada agama yang benar, kembali kepada agama yang lurus. Bagaimana agama yang benar, agama yang lurus? Surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Akhiri Ramadan itu dengan bertakbir dan tutup Ramadan itu dengan banyak bersyukur. Takbir itu esensinya ada di Idul Fitri dan di Idul Adha. Bukan takbir yang sekarang nih. Takbir sekarang ini dipleset-plesetin dan takbir ditempatkan bukan pada tempatnya. Ya. Takbir parah sekarang mah. Dulu mami takbir luar biasa. Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, mengusir penjajah, maka dia mengeluarkan Allahu Akbar. Bung Tomo di Surabaya, arek-arek Surabaya, mantap maknanya takbir Allahu Akbar. Sekarang mah Allahu Akbar buat demo. Ayah sekarang mah makna takbir itu jadi sempit. Bahkan kemarin yang di Masjid Palatehan itu, yang nusuk 2 orang polisi, lah kan habis sama-sama sholat isya. Polisinya sholat isya kiri kanan, dia di tengah. Dia tusuk-nusuknya pakai Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar bagaimana sih maknanya? Dimaknakan menjadi sangat sempit. Padahal maknanya sebenarnya adalah luar biasa. Ya, Allahu Akbar. Ada 2 mahasiswa dari 2 kelompok berbeda dari perguruan tinggi Islam demonstrasi berseberangan atas kebijakan pemerintah. Yang satu sana teriak Allahu Akbar, yang sebelah sama Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar diadu-adu. Penempatan Allahu Akbar yang tidak tepat, ya. Padahal Allahu Akbar yang diminta itu adalah Allahu Akbar yang penuh dengan kasih sayang. Kata Ketua Majelis Umum MUI, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, harusnya diutamakan makna at-tawadud wa tarahum, kelemah lembutan Islam dan kasih sayang Islam. At-ta'awun wa tanasur, saling membantu dan saling menolong. Itu sebenarnya yang disebut dengan hakikat bertakbir. Maka harusnya orang yang beridul fitri itu kembali kepada agama yang lurus, agama yang benar. Di Jawa ada lebaran ketupat. Bukan di hari pertama mereka lebarannya, nanti di hari yang ke-7. Namanya sawalan. Itu hebat sekali orang kita itu. Makanya ketupat artinya ngaku lepat. Ngaku lepat itu artinya ngaku salah. Ngaku salah sama siapa? Dengan ketupat pertama ngaku salah sama Allah. Kedua, ngaku lepat sama orang tua. Makanya pada pulang kampung. Kan mau pada ngaku salah pulang kampung. Coba bayangin orang pulang kampung, biayanya mahal, macet, ya, sering terjadi kecelakaan, susah, tapi tetap dilakukan. Kenapa? Karena mau ngaku salah di kampung. Kecuali kami orang Betawi kagak pernah. Siaran banget kami di kampung di Betawi, sepi, kagak ada temen kemarin. Tapi enak, hari pertama lebaran keliling Monas gak ada orang. Makanya kata orang Betawi, itu orang kampung ya, enak banget nyari duit di Jakarta, makan di Jakarta, tidur di Jakarta, dapat duit bawa ke kampung. Di Jakarta. Kata orang kampung, mendingan kami orang kampung nyari duit di Jakarta, bawa ke kampung buat orang tua. Daripada kalian orang asli Jakarta, tinggal di Jakarta, nyari duit di Jakarta, lebaran malah nemuin uaknya di Ragunan.
lebar itu luas, lapang, bidang. Jadi orang-orang yang berlebaran, yang berketupat itu adalah orang-orang yang hatinya lapang, yang luas, yang jiwanya tidak sempit, itu baru berlebaran. Suami luas hatinya buat istrinya, istri luas hati dan perasaan buat suaminya. Pak, istri itu kelihatannya doang lembut. Ya kan, wanita kan kelihatan aja lembut, lemah, gemulai. Sebenarnya dia lebih kuat dan lebih tangguh daripada kita laki-laki. Bapak nggak percaya? Coba, ibu, orang laki kalau sakit cenderung kolot, manja. Iya benar, orang laki mah kalau sakit aja kolot, manja. Kenapa? Karena dia biasa diurus sama istri. Tapi istri kalau sakit lihat tangguh. Bapak nggak percaya tuh di rumah sakit, kalau suami yang sakit, saya lihat yang ngurusin istrinya kolokan banget. Tapi begitu istrinya yang sakit, saya cari lakinya kagak ada. Kemana? Lakinya malah mancing. Itu kenapa? Jadi istri itu dia kelihatannya doang lembut, kelihatannya doang lemah gemulai, sebenarnya dia lebih tangguh dan lebih kuat daripada kita. Nah, rumah saya kan di Pondok Terong. Saya ngaji di Pasar Minggu dekat Pak Agus. Kalau saya pulang kan banyak batu berjejer, orang jual obat kuat. Acong. Saya baca, ini semuanya buat ngadepin orang perempuan. Gak ada yang buat ngadepin orang laki. Berarti dia kuat banget, Bapak. Makanya kita kudu berlebaran, lapang hati kita. Emang kita saling melengkapi, saling menguatkan, ya. Itu disebut dengan lebaran. Yang kedua adalah leburan. Lebur itu artinya menyatu. Maka di halal ini dia menyatu, ya. Antara kepala badan, kepala pusat dengan bawah menyatu aja. Kenapa? Karena lebur. Ini yang disebut dengan ketupat. Lebaran itu adalah leburan, menyatu, nggak ada atasan, nggak ada bawahan, nggak ada rakyat, nggak ada pimpinan, semua menyatu. Itu yang disebut dengan leburan. Yang kedua, yang ketiga, lebaran itu bermakna luberan. Luber itu artinya penuh. Luber artinya meluap. Luber artinya tumpah-tumpah. Kenapa? Karena di hari ini kebaikan begitu banyak saling diberi, sering saling dibagi. Itu makanya di hari ini tuh luar biasa sebenarnya. Makanya orang pada nukerin duit recehan. Dalam rangka luber, karena banyak, makanya pengen ngebagi. Kenapa? Luber kebaikan. Itu makanya kalau anak-anak lebaran ke rumah kita, saya perhatiin deh. Saya kadang-kadang nih anak-anak ketawa-tawa, saya juga ikut giram. Cuma masalahnya dia bawa tas di sini nih. Kalau lebaran pada bawa tas kecil-kecil sih udah pada siap banget kan. Kayak kita salam, ya jadi gini-gini tangan kan kelihatan. Itu kenapa? Emang dalam rangka luberan, penuh. Kalau kita nggak bagi, bapak-bapak nggak tahu ya apa obrolan mereka. Kalau dia lebaran, ya anak-anak saya dengerin. Dia datang di rumah 10 orang, 7 orang, 8 orang kan lebaran, kan salaman doang. Mohon maaf lahir batin, minalidin. Dia pada senyum kan, pada main lihat jatah. Kalau di rumah itu nggak bagi, apa yang dia omongin di luar? Pahit. Dia keluarga kita dia bilang pahit. Dan itu dia tandain tahun depan dia kagak datang. Itu namanya adalah luberan. Yang keempat, pelaku papatnya adalah laburan. Laburan itu sama dengan kapuran. Dulu rumah itu dicat pakai kapur, nggak pakai koas dulu, pakai alang-alang. Itu dulu namanya kapuran. Dulu pakai kapur, nggak ada dulu. Ya, sekarang aja ada dulu. Dulu nggak ada dulu. Ya, sekarang pakai kapur. Kapur itu putih, kapur itu bersih. Artinya di hari itu rumahnya pada putih, pada bersih, pada suci. Ya, itu begitu. Kenapa? Di dalam rangka 1 bulan kita berpuasa di bulan suci Ramadan, di hari raya ini sekarang pada putih hatinya, putih jiwanya.
Kenapa? Karena udah banyak amal-amal soleh yang dijalankan selama bulan suci Ramadan. Jangan kayak ayam dong, Bapak Ibu. Ada anak ayam nanya sama ibunya. Harusnya kita belajar sama ayam. Anak ayam nanya sama ibunya, Bun, Bun. Kalau saya di rumah nggak membiasakan manggil bunda, ya, mamah dan papah. Nggak apa-apa, biarin ya. Padahal makannya oncom ya. Mamah sama papah nggak apa-apa. Daripada bunda kan kalau ayah, ummi. Coba kalau bunda, temennya apa? Panda. Saya nggak mau dipanggil bunda. Kita saya panggil bunda. Dan dia bilang apa panda? Anak ayam nanya, Bun, Bun, katanya, ada apa anakku? Kenapa ya Bun? Kita ini selama hidup nama kita sama semuanya ayam. Semua kalau selama kita hidup ayam. Coba bunda lihat manusia. Manusia semuanya selama hidup namanya banyak, cakep-cakep lagi. Apa kata bundanya ayam? Nggak apa-apa nak, kita memang masih hidup sama nama kita ayam. Tapi kita nak, kalau sudah mati, nama kita banyak. Kata emaknya ayam, begitu kita mati, nama kita macem-macem. Ayam goreng, ya, ayam bakar, ayam gepuk, ayam taliwang. Malah di Margonda ada nama ayam cakep banget, ayam Kristina. Cakep banget. Kenapa? Ayam setelah mati malah namanya bagus. Daripada manusia, nah, waktu hidup namanya cakep-cakep, panjang-panjang, gelarnya juga banyak. Tapi manusia kalau mati cuma satu, mayat, jenazah, almarhum, selesai sudah. Tuh, makanya kita kemarin sebulan penuh melakukan amal soleh, kita beruntung. Tadi kata Ibu Banun, mudah-mudahan tahun depan Ramadan ketemu lagi sama kita. Amin. Luar biasa itu. Kenapa? Karena enak banget. Ya, kenapa kita berharap? Karena sekarang model mati cepat mendadak rombongan. Kita makanya berusaha. Oh, nah, kalau di puncak liburan panjang meninggal mendadak rombongan kecelakaan di UI lagi naik mobil. Waktu itu angin pohon-pohon sekarang di UI sudah ditebang. Kenapa? Meninggal memang cepat dan mendadak. Malah ada yang lagi baca Quran kan? Lagi baca Quran di depan Menteri Sosial. Emang dia bacanya ayat mati, beneran mati. Bagus Polri kita tadi ayatnya ayat mati. Ya bagus Polri kita bacanya ayat soal wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Suruh cepat-cepat memohon ampun dan saling memaafkan. Saya bilang kalau dia baca ayat mati dia iya memang lagi baca Quran kan di depan Menteri Sosial bacanya surat Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia rebah kan? Rebah dibawa ke rumah sakit, di jalan udah meninggal. Itu makanya kalau acara-acara begini nih Pak, Bapak Ibu, kalau ada yang jangan didiemin. Apakah kita pulang dia kagak? Bapak Ibu, bagaimana kita kemudian menjalankan halal bihalal ini? Surat An-Nur ayat yang ke-20. Wal ya'fu, mari kita beri maaf satu sama lain. Wal yasfahu, mari kita saling berlapang dada. Dari sini lahir kata-kata musopaha, artinya salaman. Salamannya Nabi, perhatikan, digenggam dengan sangat kuat, ditatap wajahnya, dihadapkan dengan semua badannya. Maka orang yang bersalaman dengan Nabi itu terhormat. Itu caranya kita berhalal bihalal. Yang laki bisa berpelukan dengan laki, yang perempuan bisa berpelukan dengan sehingga bisa berjumpa lagi dengan Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan pasca Ramadan ini produktivitas kerja, ibadah, karantina, pertanian ini lebih meningkat dan lebih sukses lagi.